Pak Badrus di dalam berdakwah tolong jangan mengada-ngada, jangan mengatasnamakan imam yang 4 kalau itu hasil dari pemikiran Anda. Wa qulu Kunut subuh menjadi ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh itu hukumnya sunnah. Sementara imam madhab yang 3 itu Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, selamat berjumpa lagi dengan channel Abi Hamdan Nota, tentu saja media Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada suatu ketika saya pernah merespon atau mereaction video dari Ustadz Badrus Salam LC, yang mana Ustadz Badrus Salam LC pada waktu itu membahas tentang masalah kunut. Ada orang yang bertanya tentang masalah kunut, ternyata jawaban Ustadz Badrus Salam LC bahwa di antara imam madhab yang 4 yang hanya menganggap kunut itu sunnah adalah Imam Syafi'i. Sedangkan imam madhab yang lain, yakni imam madhab yang 3, termasuk Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, semuanya tidak mensyariatkan. Termasuk Imam Malik juga tidak mensyariatkan. Maka pada waktu itu saya meluruskan bahwa Ustadz Badrus Salam LC itu memfitnah Imam Malik. Karena pada hakikatnya Imam Malik juga berpendapat bahwa kunut subuh itu hukumnya adalah sunnah. Namun Imam Malik sendiri memilih kunut itu waktunya sebelum ruku. Kalau yang Imam Syafi'i waktunya adalah setelah i'tidal atau ba'dar ruku. Kenapa saya katakan memfitnah? Karena sampai saat ini Ustadz Badrus Salam tidak mencabut pendapatnya. Sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada klarifikasinya, tidak ada tabayunnya. Berarti memang benar-benar memfitnah Imam Malik. Anehnya ternyata jamaahnya atau kelompok Salafi Wahabi tetap membela Badrus Salam LC. Sebenarnya kalau akal sehat, akalnya jernih, harus berterima kasih kepada saya. Karena saya sudah meluruskan, ini Ustadz Badrus Salam itu keliru. Karena pada hakikatnya Imam Malik itu mensunnahkan juga tentang kunut sholat subuh. Ternyata jamaahnya tidak terima, masih membela. Jelas-jelas memfitnah. Saya sudah bacakan ibaratnya di dalam kitab Syarah Muhadzab Lin-Nawawi, dalam kitab Al-Muwatta, terus juga dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubra. Saya sudah bacakan pada waktu itu. Dan saat ini tidak mungkin saya akan membaca kembali karena sudah jelas pada waktu itu. Jadi kepada kelompok Salafi Wahabi, kalau ustadznya salah jangan dibela. Jangan membela orang yang salah. Akui saja bahwa ustadznya keliru. Nah, yang perlu disampaikan kepada siapa? Kepada ustadznya. Bahwa pendapat Anda ustadz itu keliru. Ini ada YouTuber Aswaja yang meluruskan. Kalau yang Ustadz Badrus Salam LC itu memang benar pendapatnya, tunjukkan kitabnya mana, ibaratnya mana. Yang jelas ya tidak ada karena memang keliru. Maka perlu diingat kepada pengikut Salafi Wahabi yang selalu membela ustadznya yang memfitnah, yang keliru. Saya tidak memfitnah. Artinya saya punya data. Punya data, ada videonya, sudah jelas ada videonya. Ingat, i'tiraful jahili jahlun. Pengakuan orang yang bodoh, artinya membela orang yang salah.
itu merupakan bentuk kebodohan dirinya. Itu perlu diakui. Artinya kalau orang yang sudah salah jangan dibela. Ini buktinya ada komentar yang masuk kepada saya. Ini tak baca oleh saya. Dari Asep Rizwandi. Yang memfitnah itu siapa? Saya akan jawab. Yang mengada-ngada siapa? Yang membodohi umat siapa? Aswajakawi itulah yang tak jujur. Perhatikan kepada Anda semuanya. Saya akan jawab. Yang memfitnah itu siapa? Yang memfitnah Ustadz Badrus Salam. Memfitnah siapa? Memfitnah Imam Malik. Imam Malik menganjurkan, mensunnahkan kunut salat subuh. Dikatakan oleh Ustadz Badrus, Imam Malik tidak menganjurkan. Siapa yang memfitnah? Ya pasti Ustadz Badrus Salam. Yang kedua pertanyaannya, yang mengada-ngada siapa? Ustadz Badrus Salam LC. Masa saya mengada-ngada? Yang mengada-ngada Ustadz Badrus Salam LC. Sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Terus selanjutnya, yang membodohi umat itu siapa? Yang membodohi umat adalah Ustadz Badrus Salam LC. Kenapa? Karena di dalam berdakwah tidak semestinya, tidak sebenarnya, menjawab pertanyaan tidak sebenarnya. Artinya begini, kalau Ustadz Badrus Salam masih kurang jelas atau masih belum membaca, jangan dulu disampaikan. Karena ini dikonsumsi oleh orang banyak, diikuti oleh orang banyak. Jadi kalau memang tidak tahu, diam saja, jangan dulu menjawab. Kalau sudah tahu yakin sesuai dengan pendapat Imam Malik, boleh itu disampaikan. Kalau begitu sesuai dengan pertanyaan, yang membodohi umat itu siapa? Ya Ustadz Badrus Salam LC. Terus selanjutnya, Aswajakawi itulah yang tak jujur. Itu kan terbalik sebenarnya ya. Artinya tetap membela Ustadz Badrus Salam yang salah. Saya kurang jujur bagaimana? Saya sudah sampaikan, saya sudah baca ibaratnya, saya sudah baca referensinya, baik di dalam kitab Muhadzab, baik di dalam kitab Al-Muwatta. Sudah jelas Imam Malik itu mensunnahkan kunut pada waktu sholat subuh. Terus ini lagi ada ilmunya jauh sekali dengan Ustadz Badrus Salam. Oke, terserah Anda. Terserah Anda mau bilang bagaimana. Terserah Anda mau menilai saya bagaimana. Baik menilai saya itu bodoh, tidak tahu baca kitab, tidak tahu hukum agama, sudah terserah Anda. Itu pilihan Anda. Cuma saya berupaya tidak berdusta di dalam masalah dakwah, tidak berdusta di dalam masalah madhab yang 4, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh madhab yang 4. Karena kita sebenarnya di dalam hati kita harus menyampaikan sesuatu yang benar dengan apa yang difatwakan oleh ulama. Jujur kita menyampaikan, tidak boleh berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian semua kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Jangan berbicara sesuatu yang tidak ada. Artinya jangan mengada-ngada, apalagi memfitnah salah satu imam madhab yang 4, seperti contoh Ustadz Badrus Salam LC. Na'udzubillahi min dzalik. Pak Badrus di dalam berdakwah tolong jangan mengada-ngada, jangan mengatasnamakan imam yang 4 kalau itu hasil dari pemikiran Anda.
Wa qulu qawlan sadida. Berbicara dengan pembicaraan yang baik, yang benar. Kalau kita mampu berbicara dengan yang benar, mengatakan apa adanya, jujur di dalam berdakwah, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal kalian. Allah akan memperbaiki amal kita. Allah akan selalu memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan amal-amal yang soleh. Karena kita dianggap orang yang jujur, kita dinilai orang yang benar di dalam menyampaikan sesuatu sesuai dengan faktanya. Yang kedua yang akan diberikan oleh Allah pada orang yang berkata dengan kejujuran, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya dosa kita akan diampuni oleh Allah jika kita mampu berbicara dengan sejujurnya, tidak mengada-ngada. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang tunduk kepada Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah, berbicara jujur, tidak berdusta, tidak bohong, itu merupakan perilaku tunduk patuh kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah. Barang siapa yang tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah, faqad faza fauzan azima, maka dia sungguh beruntung dengan keberuntungan yang besar, dengan keberuntungan yang tinggi akan diberikan oleh Allah jika kita berani dan mampu berkata jujur di dalam menyampaikan segala sesuatu. Maka dari itu, apa yang saya sampaikan tidak ada tujuan lain kecuali hanya mencari kebenaran atau membenarkan yang telah disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam LC, artinya meluruskan. Tolong sampaikan kepada jamaah-jamaahnya, mungkin melihat video ini, bahwa saya menyalahkan Ustadz Badrus Salam LC, bahkan saya menganggap bahwa Ustadz Badrus Salam itu memfitnah Imam Malik. Tolong kalau ada ibaratnya sesuai disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam bahwa Imam Malik tidak menganjurkan kunut, tolong sampaikan ibaratnya, tunjukkan kitabnya di mana pendapat Imam Malik seperti itu. Kalau tidak berani, berarti jelas-jelas berdusta dan memfitnah Imam Malik. Kepada ustadz-ustadz Salafi Wahabi sekali lagi, jangan dibela ustadznya kalau sudah keliru. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.